Aku bertemu sosok penjaga bank semesta. Ini yang dia katakan malam itu tidak seperti malam biasanya. Tidak ada mimpi, tidak ada suara, tidak ada gelombang pikiran yang biasa hadir ketika tubuh mulai terlelap. Justru sebaliknya, aku merasa terbangun di sebuah tempat yang bukan dunia. Tempat itu aneh, seperti aula luas tanpa batas, tapi juga tidak memiliki bentuk yang jelas. Tidak ada lantai, tidak ada dinding, tapi aku tahu aku berdiri. Semuanya terang, tapi bukan terang yang menyilaukan. Lebih seperti kabut putih yang memantulkan cahaya dari dalam diri sendiri. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang dalam, seakan aku berada di jantung keheningan itu sendiri. Lalu, dia muncul, bukan dari pintu, bukan dari arah manapun, tiba-tiba saja dia ada di sana. Sosok tinggi menjulang, mengenakan jubah biru gelap yang tampak seperti kumpulan bintang di malam yang pekat. Aku tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Wajahnya tak bisa kutangkap sepenuhnya, seperti dilapisi kabut, tapi yang paling mencolok adalah matanya. Dua lingkaran terang seperti cermin yang tidak memantulkan wajahku, tapi memantulkan isi hatiku. Aku merasa telanjang, bukan secara fisik, tapi seluruh lapisan yang biasanya kulindungi. Topeng sosial, peran, pencapaian, luka, dendam, semuanya terbuka. Dan aku berdiri di hadapan sesuatu yang tahu segalanya tentang diriku. Dia tidak berbicara dengan mulut, tapi aku bisa mendengar suaranya langsung di dalam dadaku. Getarannya bukan berupa kata, tapi masuk begitu saja, seperti perasaan yang tak bisa ditolak. Dia berkata, "Lebih besar dari kau dipanggil, bukan karena kau layak, tapi karena kau siap untuk bertanya." Aku ingin bicara, tapi tenggorokanku membeku. Hanya dalam pikiran, aku mampu mengucapkan satu pertanyaan, "Siapa kau?" Dan dia menjawab, "Lebih besar dari aku penjaga, bukan pemilik. Aku hanya membuka pintu bagi mereka yang benar-benar ingin kembali." Aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi pertanyaan berikutnya muncul tanpa kupaksakan. "Kembali, kemana?" Dia tidak menjawab langsung, melainkan mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah tertentu. Tapi arah itu bukan utara, bukan timur, bukan luar, bukan dalam. Lebih tepatnya, sesuatu cahaya. Dan dari dalam cahaya itu, aku melihat sesuatu. Aku melihat diriku, tapi bukan aku yang sekarang. Sosok itu lebih muda, matanya jernih, tatapannya penuh percaya diri tanpa arogan, wajahnya tersenyum dengan damai yang tidak kutemukan di cermin sejak lama. Seperti melihat versi diriku yang belum terkoyak oleh kegagalan, tekanan, penyesalan, dan rasa takut. Aku nyaris menangis, lalu sang penjaga berkata, "Lebih besar dari setiap jiwa punya catatan, tapi bukan untuk dihukum, hanya untuk diingat. Agar kau tahu, siapa kau, sebelum kau lupa." Kata-kata itu mengguncangku. Dalam hidup, aku sering merasa dihukum oleh masa lalu, oleh kesalahan, oleh keputusan yang salah. Tapi malam itu aku disadarkan, bukan tentang hukuman, tapi tentang ingatan, bahwa mungkin penderitaan bukan karena kita bersalah, tapi karena kita lupa. Lupa siapa kita, lupa kenapa kita datang ke dunia ini. Lupa bahwa sebelum semua ini dimulai, kita pernah memilih untuk menalami. Penjaga tidak banyak bicara lagi. Tapi sebelum aku merasa kembali ditarik ke dunia nyata, dia mengucapkan satu kalimat terakhir yang akan terus berdaung di dalam benakku. "Lebih besar dari, ingat, semakin kau melupakan dirimu sendiri, semakin banyak hal di luar dirimu yang akan mengatur hidupmu. Setelah itu, semuanya pudar." Aku terbangun dengan jantung berdetak kencang, tidak ketakutan, tapi seolah seluruh sistem dalam diriku baru saja direset. Dunia masih sama, kasur, kipas angin, langit malam di luar jendela. Tapi aku tahu, sesuatu telah berubah di dalam. Sejak malam itu, aku mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Aku lebih diam, lebih sering mengamati, dan setiap kali hidup mulai terasa terlalu semrawut, aku teringat sosok itu, dan cahaya itu,
Dan diriku sendiri yang tersenyum dari balik waktu. Lalu aku ingin bertanya padamu, bagaimana jika kamu juga pernah bertemu sang penjaga, tapi kamu lupa? Bagaimana jika pesan itu belum selesai? Dan bagaimana jika satu-satunya alasan kamu menonton ini, membaca ini, merasakan ini, adalah karena kamu juga sedang dipanggil untuk mengingat kembali? Maka aku ingin mengajakmu, tulis di kolom komentar. Apa pesan dari penjaga yang kamu rasakan? Bukan yang kau pikir, tapi yang kau rasakan. Kata apa yang muncul? Suara hati apa yang bergema? Jangan sensor, jangan takut, kamu tidak sendiri. Karena bisa jadi, malam ini, penjaga juga sedang memanggilmu. Bab 2 Lemari Catatan Jiwa. Beberapa hal tidak hilang. Mereka hanya menunggu untuk kamu ingat kembali. Hook, pembuka yang kuat. Pernahkah kamu merasa sedih? Tanpa tahu sebabnya, pernahkah dadamu sesak? Meski hidupmu tampak baik-baik saja? Pernahkah kamu memandangi wajah seseorang? Dan entah kenapa merasa seperti pernah mengenalnya? Meski kamu yakin belum pernah bertemu? Jika iya, mungkin itu bukan sekadar perasaan. Mungkin itu adalah ingatan. Tapi bukan ingatan otak, melainkan ingatan jiwa. Dan semua itu disimpan di sebuah tempat yang tak banyak orang tahu, lemari catatan jiwa. Cerita utama, setelah pertemuanku dengan penjaga bank semesta, malam-malamku tak lagi sama. Bukan karena mimpi-mimpi aneh, tapi karena perasaan aneh yang mulai tumbuh. Seolah ada suara lembut yang terus memanggilku. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Suara itu tidak memaksa, tapi ia konsisten. Dan semakin aku diam, semakin jelas suaranya terdengar. Lalu pada suatu malam, suara itu membawa kesadaranku ke tempat yang lain. Aku kembali berada di ruang putih itu. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada sosok penjaga. Tidak ada suara. Hanya satu benda di tengah ruang yang kosong. Sebuah lemari tua berwarna hitam. Lemari itu terlihat biasa. Bahkan sedikit rusak di bagian bawah. Tapi entah kenapa, aku tahu, aku tidak boleh membuka lemari itu dengan rasa ingin tahu yang dangkal. Aku harus siap, karena yang tersimpan di dalamnya bukan hanya milikku, tapi juga diriku. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu lemari itu, dan di dalamnya tersusun rapi ratusan, mungkin ribuan, kotak kecil. Masing-masing kotak memiliki warna berbeda, bentuk berbeda, dan ukiran halus di permukaannya. Tapi yang paling mencolok adalah ini. Setiap kotak memiliki namaku, tapi dengan tulisan yang berbeda-beda. Ada kotak yang bertuliskan, aku, saat usia 7 tahun. Ada yang bertuliskan, aku, ketika kehilangan. Dan bahkan ada kotak yang tertulis, aku, yang menyesal tapi tak pernah mengaku. Aku mulai membuka satu persatu. Kotak pertama membuatku menangis. Isinya adalah suara tawa masa kecilku, ketika aku berlari di halaman rumah tanpa beban. Aku bisa mencium aroma tanah yang basah oleh hujan, dan suara ibuku yang memanggil dari jauh. Tiba-tiba aku sadar, aku telah kehilangan banyak hal bukan karena mereka hilang, tapi karena aku berhenti mengingatnya. Bab 3 Pintu yang tidak pernah dikunci. Beberapa ruang tidak pernah terkunci. Kita saja yang terlalu takut untuk masuk. Setelah malam itu, pikiranku terus dipenuhi oleh gambaran lemari catatan jiwa. Tapi lebih dari itu, ada satu hal yang memusikku. Sebuah pintu di sudut ruang itu. Aku tidak menyadarinya saat pertama kali datang. Tapi setelah membuka beberapa kotak dalam lemari, pintu itu mulai terlihat samar-samar. Pintu itu biasa saja, kayu tua, sedikit memelupas, tanpa hiasan. Tapi anehnya, ada cahaya samar dari bawah celahnya, seperti ada sesuatu yang hidup di baliknya. Aku tak tahu mengapa, tapi aku merasa seperti pintu itu telah lama menungguku. Diam, sabar, tidak meminta dibuka, hanya menunggu. Malam berikutnya, dalam keadaan antara sadar dan tidak, aku kembali ke ruang itu. Tapi kali ini, langsung berdiri di depan pintu tersebut, tidak ada penjaga.
Tidak ada lemari. Hanya aku dan pintu itu. Aku ragu. Bagian dalam diriku berbisik. Jangan dibuka. Nanti kamu tahu hal-hal yang kamu ingin lupakan selamanya. Tapi ada bagian lain yang lebih dalam, lebih tenang, yang berkata, apa yang kamu tolak untuk lihat, itulah yang terus menyakitimu diam-diam. Dengan satu tarikan napas, aku dorong pintu itu, tidak terkunci, bahkan tidak berat, dan ketika terbuka, aku tidak melihat kegelapan. Yang kulihat justru diriku sendiri, tapi bukan di cermin. Aku melihat kenangan-kenangan yang belum pernah kuhadapi dengan jujur. Aku menyaksikan hari-hari ketika aku membuat orang lain menangis tapi menolak meminta maaf. Aku menyaksikan momen-momen ketika aku memilih diam saat tahu kebenaran, karena takut dianggap aneh. Aku menyaksikan bagaimana aku menyakiti diriku sendiri dengan kata-kata yang tidak pernah kukatakan ke orang lain, tapi selalu kuucapkan dalam hati. Aku bodoh, ngapain coba berharap? Emang aku siapa? Sampai berharap bisa bahagia. Semua itu bukan mimpi, tapi pengakuan. Pintu itu tidak membawa ke tempat baru, ia membawa ke dalam, ke ruangan-ruangan kecil yang dulu kututup rapat. Ruang di mana aku sembunyikan rasa malu, rasa bersalah, kemarahan, dan rasa tidak berharga yang tidak pernah bisa kujelaskan ke siapapun. Dan yang paling membuatku diam adalah satu ruang kecil, paling dalam. Di sana aku melihat seorang anak kecil, duduk menyendiri, memeluk lututnya sendiri. Itu aku, bukan aku sekarang. Tapi aku yang dulu. Mungkin saat aku pertama kali merasa ditolak. Mungkin saat aku pertama kali merasa aku tidak cukup baik. Anak itu tidak menangis, tapi matanya kosong, seperti telah lama menyerah. Aku mendekatinya, ingin bicara, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dan entah bagaimana, tiba-tiba ia menatapku dan berkata, "Pelan, kamu nggak pernah benar-benar datang waktu aku butuh kamu." Aku terdiam. Saat itu aku sadar, aku bukan hanya terluka oleh orang lain. Aku juga telah lama meninggalkan bagian dari diriku sendiri. Bagian yang lemah, yang malu, yang butuh dipeluk, bukan dinasihati. Pintu itu bukan tempat yang menakutkan. Ia hanya terasa menakutkan karena kita membayangkan isinya. Tapi ketika aku benar-benar masuk, aku sadar yang selama ini membuatku takut bukan ruangnya, tapi kejujuran yang menunggu di dalamnya. Refleksi, kita semua punya pintu itu. Pintu yang tidak pernah terkunci, tapi kita biarkan tertutup karena kita takut menemukan bagian dari diri kita yang tidak kuat, tidak sempurna, tidak layak. Tapi justru di ruang itulah penyembuhan dimulai. Karena tidak ada yang bisa diubah jika kita terus berpura-pura tidak melihat, dan tidak ada luka yang bisa sembuh jika kita tidak pernah hadir untuk mengakuinya. Penutup dan CTA, malam ini, aku ingin bertanya padamu, kalau kamu berdiri di depan pintu itu, apa yang kamu bayangkan akan kamu temukan di dalamnya? Tulis di komentar. Apa yang selama ini kamu hindari untuk lihat dalam dirimu sendiri? Karena bisa jadi, itulah pintu yang harus kamu masuki, agar kamu akhirnya pulang. Bab 3 dari 5 pintu yang tidak pernah dikunci. Besok kita akan melangkah ke bab 4. Suara yang tidak pernah pergi, sebuah suara lembut, tapi gigih. Ia tidak berteriak, tapi ia selalu ada. Kamu akan belajar bahwa kadang suara paling suci bukan datang dari langit, tapi dari hatimu sendiri yang selama ini kamu abaikan. Kalau kamu merasa ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tulis di komentar. Aku siap membuka pintuku, karena kadang satu langkah kecil masuk ke ruang yang selama ini kita hindari bisa menjadi awal kebebasan yang sebenarnya. Bab 5 Pulpen Emas dan Buku Takdir. Takdir bukan tulisan yang sudah selesai. Ia masih terbuka. Dan kamu sedang menulisnya. Malam itu, aku bermimpi. Tapi rasanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Aku duduk di tengah ruang kosong. Putih, hangat, dan tenang. Tidak ada lemari. Tidak ada penjaga. Hanya sebuah meja kecil di depanku. Di atas meja itu, ada dua benda. Sebuah buku tebal berwarna hitam, dan sebuah pulpen emas yang menyala lembut dalam cahaya redup.
Aku tidak berani menyentuhnya. Tapi perlahan, seperti ada sesuatu di dalam diriku yang tahu. Ini bukan barang asing. Buku itu milikku. Dan pulpen itu telah lama menungguku untuk mulai menulis. Lalu, penjaga muncul. Kali ini bukan dari bayangan. Ia berdiri tepat di belakangku. Tenang. Tidak berkata apa-apa. Aku menatap buku itu. Lalu bertanya, apakah ini buku takdirku? Penjaga mengangguk. Tapi jawabannya membuatku bingung. Kalau ini buku takdir, kenapa halamannya masih kosong? Ia tersenyum. Dan berkata, karena yang kamu kira takdir, hanyalah pilihan yang belum kamu sadari bisa kamu ambil. Selama ini, kita sering diajarkan bahwa hidup sudah ditentukan. Bahwa garis nasib itu tak bisa diubah. Bahwa jika kita lahir di keluarga sulit, atau pernah gagal berkali-kali, maka itu sudah takdir kita. Tapi ternyata, tidak sepenuhnya begitu. Ada bagian dari hidup yang memang tidak bisa kita pilih. Kapan lahir? Di mana? Dari siapa? Kejadian-kejadian tertentu yang menimpa kita tanpa persetujuan kita. Tapi ada bagian lain, yang selalu bisa kita pilih. Bagaimana kita merespons? Bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita memilih jalan setelah luka? Itulah halaman kosong dalam buku takdir. Dan setiap hari, kita sedang menulisnya. Dengan tindakan kecil, dengan keputusan yang terlihat sepele, dengan cara kita mencintai diri sendiri, atau mengabaikannya. Aku pun membuka satu halaman. Di situ tertera potongan-potongan kejadian masa laluku. Tapi tidak utuh, hanya seperti kerangka. Aku menyadari sesuatu. Hal-hal itu hanya akan jadi takdir final jika aku berhenti menulis di situ. Tapi kalau aku memilih untuk mengerti, menerima, belajar, lalu melanjutkan, maka kisahku berubah. Kesedihan bisa menjadi bab tentang kekuatan. Penolakan bisa menjadi bab tentang kesadaran. Kegagalan bisa menjadi bab tentang keberanian. Selama aku masih mau menulis, takdirku belum selesai. Penjaga kemudian meletakkan tangannya di pundakku dan berkata pelan, "Jangan menunggu hidup menjadi sempurna. Baru kamu berani menulis." Aku menoleh padanya. Ia melanjutkan, "Tulislah. Bahkan jika tanganmu gemetar. Bahkan jika kamu belum yakin. Karena satu baris dari hatimu lebih kuat daripada 1000 baris dari rasa takut." Kita sering berpikir bahwa hidup hanya akan berubah jika dunia berubah. Tapi kadang yang perlu berubah hanya satu hal. Keyakinan bahwa kamu berhak menulis ulang ceritamu. Mungkin kamu pernah jatuh. Pernah salah langkah. Pernah memilih jalan yang membuatmu terluka. Tapi hari ini, kamu masih di sini. Masih bisa memilih. Masih bisa menulis. Dan itu bukan hal kecil. Itu kekuatan. Itu keajaiban. Malam ini, aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak. Dan lihat kembali ke dalam dirimu. Kalau kamu sedang memegang pulpen emas itu hari ini, apa satu kalimat baru yang ingin kamu tulis dalam hidupmu? Tulis di komentar. Kalimat baru dalam hidupku adalah, atau cukup tulis, aku siap menulis takdirku sendiri. Karena takdir bukan nasib yang diberikan padamu, tapi cerita yang kamu berani tulis. Meski penuh luka, meski belum selesai. Bab 5 dari 5 pulpen emas dan buku takdir. Ini bukan akhir cerita. Ini hanya akhir dari satu bab perjalanan kita bersama. Terima kasih telah menyusuri ruang-ruang bank semesta. Lemari catatan jiwa. Pintu yang tidak pernah terkunci. Suara lembut dari dalam. Dan kini, pulpen emas di tanganmu. Cerita yang paling sakral. Bukan yang dibacakan, tapi yang kamu tulis sendiri. Dan kamu sudah lebih dari cukup untuk itu. Sampai jumpa di lembar selanjutnya. Di ruang-ruang jiwa yang belum kita buka. Karena bank semesta selalu punya ruang untukmu.